Insan pendidikan yang tercinta dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam acara Ngopi Seksi. Ngobrol pintar seputar kebijakan edukasi. Kita ngopi dulu ya. Ya, Seperti biasa, kita kehadiran anggota legislatif dari DPR RI, Pak Ferdiansyah dari fraksi Golkar. Ini beliau adalah legislator yang sangat senior dan untuk urusan pendidikan beliau mumpuni banget deh. Jadi narasumber yang pas buat ngobrol di ngopi seksi. Halo Pak Ferdi, apa kabar? Sehat ya Pak? baik. Seharusnya Pak Indra, tapi sanjungannya jadi bikin kita meleleh nih Pak. Tapi Pokoknya kan saya, benar, kita mah bukan mau menjilat, tapi faktanya Pak Ferdi, coba, ini udah terpilih yang ke periode keberapa Pak? keenam kali Pak, Baru 6 kali ya. baru 6 kali. 6 kali 5 ya baru 30 tahun lah. Insya Allah Itu lancar semua Pak. itu 75% umur saya tuh Pak. Iya, makanya kehidupan kehidupan saya di Senayan nih udah 2/3 kehidupan saya nanti bakal di Senayan semua. Mantap. Mungkin saatnya Pak pindah ke eksekutif jadi Mendikbud gitu misalnya. Siapa yang mau promosiin Pak? Ya minimal ngopi seksi mempromosikan gitu. Indra Karismi jadi tim ses buat promosikan Pak Ferdiansah jadi Mendikbud. Ya, kita kerja kerja dengan baik dan punya komitmen dan konsistensi dulu biar orang yang menilai Pak Indra ya kan. Dan itu terbukti dengan terpilih 6 kali kan Pak. Itu Ya. bukti kalau komitmen Pak Ferdi terhadap konstituen luar biasa. Jadi pastinya bukan karena politik uang, ya Ya, kan? Bukan karena apa ya istilahnya mendadak saja semua serba serba jadi, tapi betul-betul selama 6 periode dipersiapkan. dipersiapkan, dipupuk dengan baik. Nah, kita langsung aja Pak ya, karena sekarang formatnya kita itu bikin singkat. Kali ini karena topiknya juga lagi trending nih Pak, bicara tentang pendidikan tinggi Indonesia. Ada 3 kasus Pak yang Ya, lagi meningkat di seminggu belakangan ini. Yang pertama kayaknya hampir semua PTN itu mahasiswanya demo Pak. ya. Karena uang kuliah UKT naik, uang gedung atau IP-nya itu juga naik. Naiknya tuh gila-gilaan, Pak. Kayak Ya, kemarin saya membahas dengan teman-teman dari Unsud, ya. itu contoh ya, prodi keperawatan. Itu naik dari 9 juta tahun sebelumnya, Hmm, tahun ini jadi 52 juta. Masya Kan Allah. 5 kali lipat tuh Pak naiknya kan. Kan gila-gilaan kan begitu. Itu yang walaupun kemudian di demo katanya sih direvisi, tapi saya belum tahu lagi. Dan juga hal yang sama terjadi di UNRI, di UGM, di USU, Universitas Sumatera Utara ya. Dan juga yang agak-agak ngeri malah terjadi di Jawa Barat nih Pak. Di Ya, ITB itu mereka yang nggak kuat bayar UKT, bayar IP, sama rektoratnya suruh ke pinjol Pak. Itu hmm, kan ngeri lagi kan gitu. Jadi menyelesaikan masalah dengan membuat masalah baru. ya. Dan memang sudah terjadi Pak di USU itu ternyata saking mahalnya uang gedung IP itu ada orang tua yang sampai minjem ke 20 pinjol Pak. Masya Bayangin. Allah. Itu kan pastinya nanti akan kerepotan untuk membayarnya belum bunganya yang sangat tinggi kalau nggak salah 0,3% per hari. Kan Hah? itu kan betul-betul Jadi ya. jadi di atasnya rentenir itu. Iya, begitulah Pak. Itu rentenir zaman digital kan gitu loh. Rentenir era modern nih. Itu kasus yang pertama yang menyebar di seluruh Indonesia. Kasus yang kedua Pak, kembali lagi ada taruna yang meninggal di STIP, Sekolah Tinggi Ya, Ilmu Pelayaran. ya, Memang ya. ini kan bukan di bawah pengawasannya Pak Ferdi ya, karena ini sekolah yang di bawah Kementerian Perhubungan. Saya nggak tahu komisi berapa Pak, Perhubungan. Komisi 5 Pak. Nah, Komisi 5. Tapi sudah berulang kali nih Pak, saya aja 10 tahun terakhir udah 3 kali Pak diundang TV terus bahas hal yang sama di institusi yang sama. Ya. 2024 ini, 2017 yang lalu, 2014.
Dan katanya kasusnya sudah Ya, terjadi di tahun 2008. Tapi ini kan ya, contoh bagaimana tata kelola pendidikan kita secara umum harus dibenahi. Makanya ini kan betul. bagian dari kebijakan edukasi. Makanya ngopi seksi. Ini kita bahas di dalam ngopi seksi. Nah, yang terakhir, Mbak, yang mau saya bahas ini adalah kemarin ini 2 hari yang lalu, staf khusus milenialnya presiden kita katanya membocorkan rahasia teman-teman DPR. Katanya KIP Hmm, kuliah itu ternyata hmm, sebetulnya banyak dibagi-bagiin ke anggota DPR dan banyak disalahgunakan. Misalnya ke hmm, keluarganya, ke kerabatnya, ke konstituen yang mungkin tokoh ya gitu. Jadi digunakan sebagai alat kampanye lah kan gitu. Nah, ini kan berarti jauh dari sasaran atau tujuan adanya KIP kuliah ini. Nah, kita bahas Pak 3 hal itu. Mungkin yang pertama dari sisi UKT mahal nih. Ini sebetulnya kenapa sih kok gitu? Kan gila-gilaan ini apa naiknya. Silakan Pak ya. Ferdi. Makasih Pak Indra. Jadi kita sebelum bicara UKT, kita bicara namanya UBT, uang biaya tunggal. Nah, selama ini kan berkali-kali kan tentunya saya sudah sampaikan dan tidak bisa disamaratakan Pak Indra dan para pemirsa yang kami hormati. Antara prodi satu dengan prodi yang lain, antara universitas atau perguruan tinggi yang satu dengan yang lain, dan itu pun perguruan tinggi terbagi menjadi banyak jenjang, ada yang ya, atau penyebutan atau istilah, ada yang poltek, ada yang institut, ada yang akademi, ada yang universitas. Nah, dari awal saya katakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harusnya membuat range. Jadi karena pendidikan bukan sebuah yang katakanlah dibilang ini sebuah industri, maka harusnya Kemendikbudristek membuat namanya HET. Nah, cuma kan kalau HET kesannya kan kayak harga jual. Jadi harga katakanlah bayaran tertinggi, tapi itu terbagi harus di masing-masing prodi dan nama penyebutan istilah perguruan tinggi tersebut. Tentu akan berbeda antara akademi, institut, dan universitas. Tentu akan beda antara prodi-prodi, masing-masing prodi yang ada di masing-masing perguruan tinggi yang ada di kita. Kalau kita catat memang repot Pak Indra, karena kalau di total jumlah prodi itu kalau menurut catatan saya berdasarkan PD Dikti tahun 2023, prodi di Indonesia itu 42.557. Ini luar biasa. Dari prodi agama 1.788, sosial 4.378, humaniora 1.737, MIPA 1.126, seni 399, kesehatan 3.640, teknik 5.106, pertanian 1.862, ekonomi 3.448, dan pendidikan 6.127. Saya sengaja bacanya agak cepat karena di datanya banyak sekali. Nah, harusnya itu dibuat yang kami maksud tadi. Jadi harga kuliah tertinggi. Atau kalau mau dibikin range yang tertingginya misalnya 10 juta, yang terendahnya 4 juta. Disitulah harusnya dibuat kebijakan intervensi pemerintah dalam hal ini Kemendikbud terhadap kebudayaan kepada rakyat. Nah, seyogyanya itu dibuat. Nah, tentu di sini kembali lagi ada unsur yang selalu kita kumandangkan meaningful partisipasi. Nah, harus diajak. Ya, Gimana kalau rakyat kita kasih ya kan kurang Pak. Jadi rakyat kalau kita kasih 5 juta beratnya kan gitu. Seandainya pun berat berarti jalan keluarnya apa? Apakah memang LPDP bisa jadi pinjaman ke depannya kan gitu Pak. Kan kita punya uang LPDP kan besar juga Pak. Ya kan atau ada mungkin kita harus bikin namanya surat utang negara yang ya notabene memang harus namanya pinjaman harus dikembalikan ya Pak Indra ya tapi harus yang jauh lebih murah dibandingkan yang Pak Indra sebagai pengantar pinjol-pinjol. Kan kita nanti baik mencari solusi terhadap 3 agenda yang Pak Indra sampaikan tadi. Nah, ya. solusinya ya seperti itu. Jadi satu pemerintah dalam ini Kemendikbudristek harus membuat
Ya bahasanya apa nanti kita cari, cuma kayak harga eceran tertinggi lah kan gitu, HT. Nah, terus range-nya, syukur-syukur dibikin range per prodi. Nah, tentu prodi A dengan B atau sekarang di istilahnya unggul, baik, baik sekali dan baik itu kan beda-beda Pak ya. Jadi itu juga didasarkan akreditasi. Ya, kalau yang prodi yang unggul, walaupun dia di universitas yang besar, tapi bisa saja lebih murah. Karena apa? Ada efisiensi. Jadi macam-macam. Jadi transparansi juga dibutuhkan. Jadi bagi saya adalah kembali lagi dibikin OBT dulu. Karena apa? Karena ini juga ternyata kalau kita lihat rasio dosen mahasiswa di Indonesia berdasarkan PDDikti tahun 2023 itu 1:31,2. Artinya apa? Relatif cukup bagus rasio dosen di Indonesia. Jadi satu dosen melayani 31,2 mahasiswa. Artinya konsekuensi logisnya memang ada unsur biaya. Ini harus juga dibuka. Persoalannya, apakah rakyat tahu hal itu? Termasuk juga kebutuhan-kebutuhan. Bayar listrik misalnya, untuk di gedung A, prodi B, misalnya 60 juta, kan harus dibuka. Dibagi jumlah mahasiswa, dibagi apa bebannya dan sebagainya. Juga harus dibuka pendapatan. Apakah memang ada pendapatan di perguruan tinggi tersebut? Ini memang kuncinya transparansi nih Pak Indra nih. Karena saya juga sudah ngajak ngomong dengan beberapa orang tua mahasiswa, bagi dia memang berat. Tapi kalau ada kejelasan, transparansi, penjelasan yang baik, dan tertata serta bertahap, nah, bukan ujuk-ujuk Pak Indra ya. Jadi saya akan naikkan UKT-nya tahun 2025 atau 2026 menjadi, misalnya tadi Pak Indra istilahnya menjadi 30 juta. Nah, oleh karena itu, nah ini konsekuensi logisnya Bapak Ibu. Nah, biar mereka juga ada waktu untuk bagaimana saya mencari solusi. Kalau Ya. enggak, kalau sekarang itu semua sifatnya mendadak, waduh, berat. Nah, oleh karena itu besar harapan kami kepada Mendikbudristek dalam ini dengan sisa waktu yang tersedia sekitar 5-4 bulan lagi sebagai legasi, saya harapan saya Saudara Nadiem Makarim juga supaya ikut cawe-cawe lah bagaimana ini kan untuk mencari solusi. Kalau enggak APK akhirnya turun lagi nih Pak Indra, dan orang mempertanyakan buat apa saya jadi sarjana kalau di tengah Ya. jalan putus sekolah. Buat apa saya jadi sarjana, orang tua saya banyak hutang, belum bisa membayar hutang sampai saya selesai kuliah, mungkin saya kerja 40 tahun hanya menyelesaikan hutang. Nah, itu kan jadi Sepakat. pertanyaan. Nah, itu yang jadi pertanyaan-pertanyaan. Jadi itu sebenarnya sudah terjawab. Jadi BKT-nya, Pak. Jadi solusinya satu meaningful participation, dua transparan, yang ketiga untuk yang menetapkan BKT itu adalah menghitung kebutuhan dasar. Nah, saya ulangi, kebutuhan dasar setiap prodi di per jenis daripada perguruan tinggi. Itu yang satu. Untuk yang UKT, saya rasa itu Pak Indra yang menjadi permasalahan utama kenapa UKT itu kerap kali menjadi perbincangan yang hangat, menjadi beban masyarakat. Terus Ya. bagaimana Pak Ferdiansa? Apakah itu akan menyelesaikan masalah? Saya yakin masih belum. Tapi kalau dengan apa yang telah saya sampaikan tersebut, saya punya keyakinan akan mengurangi cukup lumayan besar untuk menyelesaikan masalah. Tapi bukan meniadakan masalah. Saya yakin berat kalau untuk meniadakan masalah, Pak ya. Tapi mengurangi masalah yang besar, saya rasa yakin. Tapi dengan ya tadi, jadi harus menghitung benar. Dan ini harapan saya, Saudara Mendikbud, di akhir periodisasi ini, supaya dia nanti kalau nggak jadi menteri lagi, punya legacy lah. Jadi punya kenang-kenangan Mendikbudristek, Nadiem Makarim. Kan? Bahwa ketika zaman dia terjadi perubahan yang radikal tentang UKT, kan? Nah, termasuk juga tadi yang utarakan. Jadi perjenis pendidikannya juga dan prodi dan tentu berbeda-beda. Dan terakhir tentunya sini komunikasi ya Pak Indra ya. Nah, ini kan juga kita nggak pernah diajak ngobrol nih sama Kemendikbudristek ini soal
UKT yang kasus. Jadi Komisi awal-awalnya 10 pun juga nggak diajak koordinasi, Pak. belum. Yang saat sekarang belum nih Pak, belum. Yang sekarang belum Pak ya. Harapan kami Tapi ada rencana manggil dong. Ini rame. pasti setiap ada gejolak di masyarakat ya kita juga minta atau merespon supaya dia memberikan respons juga Ya, apa yang terjadi di masyarakat dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan kan gitu Pak Indra ya. Mudah-mudahan ini podcast kita juga setelah selesai bisa disebarluaskan, mudah-mudahan bisa didengar oleh Saudara Nadiem Makarim dan beliau mau mendengarkan saran kita kan. ya. Gitu Ini Pak. kalau kalau kita melihat data makro, Pak, Hmm. ya kan, kan kebetulan juga Golkar itu megang Menko Perekonomian. Kalau kita Hmm. bicara data ekonomi makro, Hmm. pendapatan per kapita Indonesia itu kan cuma 75 juta, Pak, Ya, per tahun. Sekarang kalau uang gedungnya aja 80 juta, itu S1 UI yang ilmu komputer nih Pak, belum kedokteran Pak. 80 juta Pak. Itu berarti kan masyarakat menengah yang paling tengah tuh Pak, 75 juta kan paling tengah tuh. ya, Itu setahun mereka puasa nggak makan apa-apa nggak cukup Pak. betul. Dan itu kalaupun mereka menabung, mau nabung berapa lama Pak? Untuk punya uang 80 juta. Ya. Ya, misalnya begini, Pak. Katakanlah betul-betul ngirit ya. Mereka bisa nabung 1 juta tiap bulan. Itu Hmm. butuh 80 bulan, Pak. 7 tahun Betul. loh. Baru Hmm. bisa mengkuliahkan satu anak. Itu baru uang gedungnya, Pak. Belum Hmm. UKT-nya tadi. Kalau UKT-nya katakanlah 15 juta. Itu kan setahun sudah 30 juta. Itu berarti 40% dari penghasilan mereka sudah lari ke UKT, Pak. Belum Hmm. biaya hidup anaknya, beli buku lah, alat tulis lah, transport lah, makan lah. Hmm. Jadi jelas kebijakan ini yang paling terdampak, yang paling tidak mungkin untuk mengkuliahkan anak adalah dari malah ekonomi yang menengah, Pak. Ya. Kalau yang rendah itu ada KIP kuliah, Hmm. kan? Yang nanti kita juga bahas ya. Yang kalau tinggi ya nggak mikir lah uangnya itu banyak. Nah, yang tengah ini, Pak, yang jadi masalah dan itu data data makroekonomi kan jelas. Kalau Betul. penghasilan per kapita kita cuma 75 juta, ini gimana punya apa? Kan nggak bisa, Pak. Apa Hmm. saya tuh memandangnya apa iya sih sistem pendidikan nasional kita itu liberal, kapitalis gitu dilempar ke pasar, mekanisme pasar atau harusnya negara hadir untuk memastikan sebanyak mungkin warga negara tercerdaskan. Mohon pandangannya Pak Ferdi. Ya tadi sebenarnya solusinya sudah ada. Solusinya adalah satu, ya kan yang paling mendasar dan gampang ini Pak. Kan kalau menurut catatan tuh LPDP kan punya duit kalau nggak salah ingat gitu. Tahun 2023 itu sekitar 139 triliun Pak. Oke, Ya. Nah, sekarang kita mau ngitung yang disampaikan Pak Indra kan cuma kita nggak punya data, belum kita berdata. Artinya ya. kalau yang miskin kita sudah selesaikan pakai KIP kuliah. Oke. Hmm. Sekarang yang miskin, yang bahasa ini bahasa bercandaan nih, miskin lewat kaya belum, ya kan? Itu yang di tengah-tengah tadi. Ya, Nah, itu berapa? Nah, sekarang kalau kita hitung, katakanlah misalnya kita mau kasih subsidi 2 juta per tahun. Kali berapa juta itu? Kan gitu aja. Kalau katakanlah ada 1 juta, berarti 2 triliun kan? Ya ya, udah ambil aja dari LPDP, selesai Pak. Nah, cuma harus diikat, bukan ini gratis. Dikatin misalnya apa? Dia harus mengabdi kemana nanti kalau lulus dan sebagainya itu nggak teknis yang harus bukan urusan kita di sini itu urusan pemerintah ya level eselon 2 3 lah yang mengatur lebih lanjut bagaimana dia mengikat dengan pinjaman 2 juta bukan bukan pinjaman intervensi pemerintah afirmasi pemerintah dalam ini ya, negara ya, afirmasi negara memberikan bantuan 2 juta kali 4 tahun 8 juta diberikan. Nah, Anda mau ngapain kalau saya intervensi 8 juta kalau Anda lulus kan gitu. Jadi artinya 2 triliun kan cuma 2 triliun Pak. Kalau cuma kan kita belum bicara data nih Pak. Mau dikasih berapanya kan. Artinya dengan pengembangan hasil investasi
Ya. LPDP sebenarnya memungkinkan itu, Pak. Karena kalau kita Sepakat. pakai bunga bank aja, Pak, ya kita hitung lah. Ya. 130 triliun bunga bank, katakanlah let's say netnya 4%. 1%-nya kan 1,3 1%-nya 1,3 triliun, dua persennya kan udah 2,6. Artinya kalau kita gelontorkan anggaran LPDP Hanya dengan dari kalau kita uang naruh aja. buang di negara di bank himbara dengan net value 4% dalam situasi sekarang loh Pak ya. Itu kan mungkin Mbak. Itu kan Sepakat. cukup. 2 triliun udah nggak masalah. Sepakat. Tapi harus dipilih, dipilih dan terpilih. Misalnya kita kan asal ngomongnya sejuta, misalnya tadi yang Pak Indra khawatirkan. Ya udah sejuta kita cari lah, atau 2 juta. LPDP selesai dengan bunga bank dia dapat 1,3 kali ambil lah 3,9 triliun Pak. Bisa digunakan Ya. kalau 3% net. Buletin 4 T lah kan gitu. Itu 4 berarti bisa 2 juta Pak. 2 sepakat. juta mahasiswa bisa kita intervensi, tapi bukan gratis ya. Artinya ada Paham. punya komitmen, nah dia untuk apa pengembaliannya? Kan Ya gitu. daripada pinjol tadi kan Pak, mendingan Nah, negara kan iya. gitu. Atau dia misalnya, mohon maaf, misalnya ijazahnya ditahan dulu, dibalikin lagi duitnya dalam bentuk nanti dia Bisa komitmen. lah mekanisme itu ya. Dan sebetulnya mumpung ini kita nyentuh LPDP, Hmm, kalian saya juga menyentuh program-program beasiswa, bagaimana pemerintah itu mengeluarkan uang rakyat untuk menyekolahkan atau mengkuliahkan anak-anak bangsa ini kan terus terang setelah lulus nggak pernah kita tagih, Pak. hmm, Ya kan sekarang ini betul-betul mereka bebas memilih fakultas apa, prodi apa, nanti pun kerja suruh milih sendiri. Sedangkan kalau di luar negeri, Pak, mekanismenya mereka yang dapat beasiswa atau bantuan ini pertama adalah bidang-bidang yang memang tidak disukai oleh rata-rata masyarakat di negara tersebut. hmm, Ya, jadi bukan bukan sesuatu yang betul-betul ngetren lah gitu. hmm. Kan kalau kalau zaman dulu apa semua masuk ekonomi, semua masuk teknik, masuk komputer kan itu Ya, jadi bidang yang laku ya. ya, Itu bukan yang itu dan bidang tersebut adalah bidang yang memang dibutuhkan oleh negara ya, untuk membangun negara gitu. ya, Misalnya nih, kita kita kan tahu Indonesia itu banyak bergantung dengan nikel sekarang walaupun dengan konsep hilirisasi ya. ya, Tapi kan kita nggak punya, Pak, prodi nikel. Kita nggak punya ahli nikel. Kan ya, harusnya intervensi negara tuh begitu. Oke, kita akan mengembangkan teknologi nikel. Kan gitu. Bagaimana mengembangkan nikel? Kita harus bangun kampus-kampus yang akan mengajarkan teknologi nikel ini. Nah, bagi mereka karena nggak tahu siapa yang berminat, udah kita kasih beasiswa itu, LPDP-nya ke sana, KIP kuliahnya ke sana, dan nanti kerjanya pun jelas gitu. Karena dibutuhkan negara itu kan bisa sebetulnya dibuat mekanisme seperti karena dilakukan di luar negeri seperti itu. ya. Nggak seperti sekarang, cuman hilang gitu aja. Tanggapan Pak Ferdi? Ya kalau kayak gitu mah kalau saya ngambil pusing Pak, datengin devisa aja. Udah saya biayai, kamu udah saya biayai oleh negara, maka untuk program doktoral nah, dibangun namanya triangle atau segitiga emas. Ya, Negara, orang tua, dan dia. Jadi dia ketika dokter dia wajib begitu dia lulus dari sana dia mau balik mau enggak pokoknya setor tiap bulan misalnya asal ngomong Pak 1.500 US dollar untuk S2 misalnya 1.000 dolar udah selesai kalau ada ya, 40.000 kan 40 juta US dollar Pak ya, selesai kan itu uang masuk dia mau jadi diaspora di mana-mana silakan ya, ngambil pusing loh karena kalau kembali ke Indonesia misalnya dia misalnya aja teknik kimia di mana lab teknik kimia di Indonesia yang sudah ready for use yang bagus banget ya Pak ya tentunya kan kan belum belum kita juga belum ada persiapan yang baik lah bukan tidak ada kan ya, persiapannya udah biarin aja dia keluar I don't care pokoknya every month you must send your father and mother $1,500
dollars. Udah. Gayanya Filipina ya berarti ya kalau begitu kan. Iya. Ya, Filipina kan modelnya begitu, makanya hidup masyarakat justru banyak dari mereka yang bekerja di mana-mana. Sebenarnya bukan Filipina, yang pionir dulu India, Pak. Hmm. 40, saya ingat juga catatan ada tulisan 46.000 mahasiswa oleh India di sekarang untuk doktor. Dia selesai nggak balik, Nikolain apa dia kirim duit aja. Iya, dan sekarang orang-orang itu jadi pimpinan di perusahaan-perusahaan top ya. Iya. Satya Nadella kemarin baru datang ke Nah, Indonesia, itu betul. India, ya kan? Kemudian juga Google itu sekarang India ininya ya. Banyak lah Intel juga orang India. Jadi eh, tadi ya bisa bisa sebetulnya menggerakkan ekonomi negaranya, bangsanya dengan konsep pendidikan ini sebetulnya kalau kalau memang balik lagi sih Pak butuh peta jalan Pak. Ya. Tapi saya Kita punya keyakinan Pak, dan mudah-mudahan nanti di pemerintahan yang baru ini menterinya mau mendengarkan saran kita dan bisa untuk kita lakukan. Ya nggak apa-apa kecil-kecil dulu tapi sudah dilakukan kan. Karena amin, mimpi amin. juga, mimpi saya juga Pak. Waduh masa Indonesia terkenalnya TKW TKW aja, kan harusnya juga pengirim spesialis terkenal nantinya kan gitu. Ya, Seperti yang dari ya, India ataupun Filipina. siap. Sama satu hal Pak, nitip. Ini sebetulnya eh, yang bisa disampaikan ke para petinggi ya kan, Mendikbud, jajarannya mungkin mudah-mudahan juga Pak Erlangga Hartarto bisa menyampaikan itu salah satu yang membuat UKT mahal, Pak. Biaya kuliah di Indonesia itu mahal. Karena Indonesia itu nggak satu pun memfokuskan perguruan tinggi untuk riset. Hmm. Semuanya untuk ngajar. Hmm. Di luar negeri itu semuanya justru buat riset, Pak. Jadi yang namanya profesor di luar negeri itu Hmm. tugasnya melakukan riset termasuk membawa siapa pendananya, Pak. Itu dia Hmm. baru dapat kontrak namanya tenure dari Ya. universitas kalau dia itu bisa mau melakukan riset, bawa pendananya, dan nanti hasil risetnya baru dipakai buat ngajar. Itu kan sama dengan pasal 31 ayat 5 Undang-Undang UD 45, Pak. Ya. Pemerintah wajib mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu kan Ya. harusnya bentuknya kampus itu menjadi pusat riset dan itu hasil saya diskusi dengan beberapa profesor di luar negeri, Pak. Dana riset itu 70% loh. Itu yang didapatkan oleh kampus. Jadi dana Ya. risetnya bisa dari pemerintah, bisa dari NGO, bisa dari korporasi, bisa dari luar negeri. Jadi UKT dan uang gedungnya ini cuma 30%. Makanya di luar negeri, kalau tadi dibandingkan dengan income per kapita, murah Pak kuliah. Bahkan kayak Jerman, itu bisa gratis. Nah, Ya. ini kan bagaimana mengelola pendidikan tinggi tidak dengan mekanisme pasar. Jangan Sebenarnya ada teoritis juga gitu Pak, loh, Pak. ada juga ide. Dulu udah saya sampaikan diantaranya kalau tidak salah hampir 15 tahun yang lalu. Nah, ini Wah, kan dulu adanya LAPI ya. LAPI itu kayak konsultannya ITB. Tapi oke. bisa nggak misalnya di setiap kabupaten kota di Jawa Barat itu yang membuat planning tata kota adalah LAPI ITB. Kan Nah, dapat duit. nah, Kan dapat duit di situ, Pak. cocok, Pak. Jadi dia merencanakan dan melakukan supervisi. Ya kan cakep, dia dapat duit lah. Ya, mungkin nggak gede. Tapi yang disampaikan oleh Pak Indra tadi paling nggak mengurangi untuk penetapan UKT. Misalnya bisa mengurangi 3 juta per mahasiswa. Kan lumayan. Misalnya bisa Bukan mengurangi lumayan 2 juta. lagi, Pak. Itu buat masyarakat terasa, buat masyarakat menengah ya, penghasilan. Tinggal memang dari konteks katakanlah aturan misalnya keuangannya yang harus mempermudah menjadi itu jadi balik itu kan intinya cuma pindah kantong Pak. Uang APBD dikasih ke LAPI, LAPI untuk subsidi mahasiswa kan selesai Pak. Ya, cakep. Nah, ini harus kita dorong terus, Pak, model seperti ini, karena sebetulnya kan kita juga membutuhkan riset, Pak. Tiap daerah itu butuh riset, butuh Iya, pengembangan, iya. ya kan?
Itu yang paling pas memang risetnya dilakukan oleh lembaga tinggi, lembaga tinggi. perguruan tinggi kan, jadi tinggal anggarannya bisa dari APBD, entah dari Gitu. APBN, entah dari Bisa, korporasi, NGO kan bisa gitu. Tapi bisa. itu akan bermanfaat. Jadi juga risetnya betul-betul bukan riset kayak sekarang riset-risetan kan, ya mohon maaf aja kan, banyak banyak yang seperti itu Pak risetnya. Hmm. Jadi 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 ya agak miris juga kayak kita ngelihat BRIN anggarannya cuma 300 miliar Pak gitu. Mau riset apa 300 miliar kan? gitu, itu mungkin salah persepsi itu. Oke, Kalau BRIN itu saya sedikit singgung dulu, saya bilang di belah duren tegas saja. Riset dasar di perguruan tinggi, riset lanjutan di BRIN. Jadi dasarnya itu tetap, kalau nggak nanti perguruan tinggi tidak punya riset dasar. Riset dasar dia nanti dikembangin mau jadi katakanlah untuk masuk ke arah industri itu BRIN. Nanti kalau mau masuk industri beneran berarti gandeng industrinya, BRIN dengan industri kan. ya. Jadi nggak usah urusan dengan Kemendikbudristek lagi, Kemendikbudristek hanya riset dasar. Ya, kalau udah mau dipakai itu lanjutin. BRIN, Kira-kira gitu. BRIN itu nggak di bawah Komisi 10 Pak ya? Bukan. Itu, Hmm. itu nanti lain topik panjang lagi Pak itu nanti ngomong. Sekarang komisi berapa Pak BRIN itu Pak? D7 Pak. Oh, 7 ya. Karena Oke. ngari-ngarinya ke industri dia. Oh, oke Jadi oke. riset Oke. industri. Ya. Paling nggak ini bisa menjadi bahan yang kita dorong untuk pemerintah baru. Mudah-mudahan Pak Prabowo dan timnya mau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ini kan kita bukan mendiskreditkan siapapun, kita justru ngasih solusi kan Pak. Kita selalu menjadi konsultan gratis nih kan gitu. Ya, ya. Kita nggak dibayar, kita memberikan konsultasi yang betul-betul akademis, yang memang dibutuhkan. Nah, By mudah-mudahan lah data, kita by kenyataan. betul berdasarkan data gitu. Oke, kita melangkah ke topik berikutnya. Ini masalah tadi Pak, STIP Pak. Gimana Pak? Memang memang tidak di bawah pengawasan Komisi 10 di mana Pak Ferdi berada di sana, tapi ini bicara tentang pendidikan tinggi kita. Kok begini terus Pak? Ya, satu adalah ini kan kejadian yang sudah berulang-ulang di ya mohon maaf nih kalau saya salah berujar di rata-rata di pendidikan kedinasan lah ya. Ya. Nah, kenapa sih harus ada panis yang tegas? Kalau saya bilang itu aja. Hmm. Dengan satu, yang pertama aturan yang tegas, yang kedua panis yang tegas. Aturan yang panis, yang aturan yang tegas tuh udah bilangnya tidak ada lagi senioritas dan junioritas dalam konteks perlakuan selama itu berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing ya katakanlah tingkatnya tingkat satu, tingkat dua, tingkat tiga dan tingkat empat misalnya kayak gitu. Itu harusnya dipertegas saja. Dan Ya. apabila ada penyelewengan dan udah mulai terindikasi, jadi pengawasannya harus dipertegas, diperketat. Sudah ada indikasi dibuktikan dengan mungkin di situ ada majelis dalam yang ada kan katakanlah majelis pendidikan tingginya di dalam menentukan. Jadi Hmm. cepat terindikasi apa tercium lah. Kalau sekarang kan ya udahlah namanya juga bentuk perhatian ataupun atensi terhadap senior kan. Mungkin diawali dengan kecil-kecil dulu Pak. Disuruh ambil laptop sama itu di lantai 4. Nah, udah. Oh ya printernya kan dimulai dari kecil-kecil lah. Habis itu nah gitu karena udah biasa jadi terbiasa akhirnya jadi budaya. Ya. Nah, budaya ini yang kita repot kalau jadi budaya berarti tinggal kualitas tadi yang disuruh itu meningkat. Jadi tadinya ngangkutin laptop, ngangkutin printer nambah. Nah, ini. Jadi kalau saya yang kedua ini tidak perlu kita banyak komentari, tinggal aturan yang pertegas, kemudian dibikin hukuman yang tegas dan supervisi yang ketat. Nah, Nah, konsekuensinya logis apa? Ya nanti misalnya terkait di kedinasan Kementerian A, ya udah kepala atau ke universitasnya juga harus dicopot. Ada kejadian kan copot. Jadi oke. tanpa apapun begitu viral terbukti copot udah. Jadi satu rektorat atau misalnya rektornya, puareknya semua satu paket copot. Diambil sama take over dulu. Kalau enggak nanti merasa ini apa
merasa ya udahlah biasa aja kan gitu. Atau gini, Bisa. Pak, apakah ini memang momentum yang tepat untuk kita kembali mencoba memahami apa isi dari pasal 31 ayat 3 yang mengatakan kalau pemerintah itu mengupayakan satu sistem pendidikan nasional. Dengan seperti STIP ini berada di Kementerian Perhubungan, yang mengawasi adalah Komisi 5, tapi anggarannya anggaran pendidikan, itu kan saya menilainya ini multi sistem, bukan Hmm. satu sistem kan itu. Saya juga bertanya-tanya, apa memang nggak mungkin misalnya apa yang diajarkan di STIP itu dipindah menjadi sebuah prodi di UI misal? Apakah memang harus khusus? Karena buktinya seperti STPI Curug misalnya, itu kan dibawa ke Menhub juga. Tapi faktanya sekarang banyak kok sekolah-sekolah swasta penerbangan di mana-mana, di Bali ada, di mana-mana lah, di Jawa Barat juga ada. Artinya kan tidak harus dimonopoli, harus bentuknya sekolah kedinasan yang akhirnya pengawasan tadi, Pak. Ini baru pengawasan dari sisi operasional ya, berulang kali ada taruna yang meninggal dunia, belum yang kalau kita bicara misalnya diintimidasi atau dibully ya. Tapi Ya. anggarannya sendiri kan juga kita kan selalu berpikir 665 triliun itu yang diawasi oleh Komisi 10 tuh cuma 98 triliun. Hmm. Tambah dikit lah mungkin yang dari dana BOS aja, walaupun yang diawasi kan angka ininya, tapi penggunaannya kan itu di Kemendagri, Pak, gitu. Itu udah beda Ya, komisi. Tanggapan Pak Ferdi gimana? ya kalau dasarnya pendidikan kedinasan sebenarnya bukan bagian yang menjadi yang dibiayai untuk pendidikan, anggaran fungsi pendidikan. Seharusnya itu ya, tapi nanti kita mencermati di lain topik aja. Ya, Cuma yang saya mau katakan di sini adalah yang disampaikan Pak Indra, tidak juga bisa disamaratakan gitu, karena ini kan punya sejarah. Jadi pendidikan kedinasan ini punya sejarah, ya, punya kekhususan. Ini yang sekarang ini yang justru kita pertanyakan. Kalau sudah tidak punya kekhususan lagi, itu yang diutarakan Pak Indra, harusnya bisa dialihkan ke pendidikan umum. ya, Tapi kalau di situ punya kesejarahan dan kekhususan yang tidak bisa ditawar, misalnya seperti akabri, ya ya, nggak bisa, betul. Pak. Itu nggak bisa. Tapi kan ini cuma di bidangnya perhubungan, di bidangnya di pemerintahan dalam negeri, di bidangnya apa? Kalau Ya, di mana di situ ada kekhususan, apalagi dalam konteks mencetak yang ya dari awal kan dia tidak mau ngambil, jadi sudah rekrutmen awal sehingga memang bisa dirancang nanti mengarah kepada quote and quote sebagai aparatur sipil negara PNS yang nanti untuk megagian kayak akpolnya, kayak akademinya militer di ya, lembaga tersebut, ya kita nggak bisa mengelak. ya. Nah, kalau itu makanya itu yang Sangat. kita perlu kita klarifikasi dulu, Pak. Apa kekhususan yang tadi Pak Indra yang tidak bisa dilakukan oleh pendidikan umum? Sepakat. Itu Nah, sepakat. kalau memang ada kekhususan itu memang ya udah gitu. Nah, kembali lagi ya tadi kalau memang udah ada misalnya dia tetap mempertahankan itu menjadi kekhususan, memang konsekuensinya anggarannya tidak bisa disetarakan dengan pendidikan umum. Nah, pernah itu juga terjadi di Kementerian Mitra kita, Pak, di Poltekpar, Oh, pariwisata, pariwisata. NHI. Nah, Ya, ya, ya. ya Sekarang unit sudah kosnya dibawa lebih ke besar. Mendikbud semua kan? Ya, itu unit kosnya di atas Kemendikbud, iya. Karena peralatannya jauh lebih mahal yang biasa Ya, tersedia di Poltek-Poltek lain di bawah Kemendikbud. Dan ya, sudah terbukti berulang kali lulusannya itu 96% paling besar, 93% paling jelek, pasti diterima di masyarakat. ya, Whatever, apa itu bekerja ataupun apapun namanya, diterima di masyarakat. Artinya sudah ada jaminan. Itu yang ya, juga harus kita kita nggak bisa dibedakan. Jadi kalau dibagi klaster, Pak, jadi klaster yang memang pendidikan yang
punya kekhususan dan tidak bisa ditawar dan tidak bisa dilakukan oleh pendidikan umum. Satu, pendidikan punya kekhususan yang bisa dilakukan pendidikan umum, tapi dia sudah punya trademark, sudah punya kayak punya branding lah, sudah punya brand lah. Ya, Nah, sudah punya nama. Nah, yang tadi yang terakhir baru kita bisa bisa akan disetarakan dengan pendidikan umum. Memang dia tidak punya kekhususan dan belum punya branding. semangat. Oke, Nah, itu siap. kira-kira gitu, Pak. Sepakat, Pak. Oke, karena waktu tinggal sedikit, langsung aja Pak Ini yang KIP Pak Indra kuliah. kayak lagi fit and proper saya nih kayaknya nih. Kan mau jadi Mendikbud, Pak. Jadi kita kita tunjukin kalau memang paham bener urusan pendidikan. KIP, Pak, gimana, Pak? Itu bener nggak kata staf sus milenial ini kalau itu dibagi-bagiin ke anggota dewan terus dimanfaatkan untuk kerabatnya, keluarganya, Ya, orang saya minta. Tadi subsusnya siapa namanya, Pak? Billy Mambrasar yang orang Ya, Papua itu. ya, saya minta saudara Billy Mambrazar banyak tolong baca dulu Persesjen tentang KIP kuliah Persesjen aturan yang dibuat Kemendikbud dan tolong ditanya juga ke Kemendikbud apa benar kejadian gitu. Nah, kedua, tanya satu-satu anggota gitu. Jadi jangan membuat statement mungkin bisa meratakan. Saya sih terserah tapi kalau itu termasuk saya yang dibilang saya akan menyampaikan itu tidak benar karena kami pun pengambil itu kolamnya dari apa yang telah diseleksi oleh perguruan tinggi. Jadi kalau gitu gini Pak Ferdi, berarti kalau perguruan tinggi ada salahnya Pak Ferdi juga mengambil raw material bisa salah, bisa. Makanya saya wanti-wanti sama perguruan tinggi. Satu, sumbernya dari mana? Kalau bicara ini kan bantuan. Satu, dari DTKS. Jadi masih, ulangi, kelas 3 SMA atau SMK atau MA atau MK, MAK yang lulus, yang masuk data, yang orang tuanya itu DTKS atau PKH, program keluarga harapan, itu bisa menjadi sumber utama rekrutmen dulu. Hmm. Otomatis dia bisa berlanjut ke perguruan tinggi. Nah, dari situ, mangga lah, secara akademis, perguruan tinggi mengetes. Maksudnya juga apa? Supaya jangan yang ya putus sekolah. Kan banyak juga sekarang terjadi rekrut yang kesian nggak mampu sekolah, tidak ada kemampuan untuk berkesinambungan. Ya. Ya, Ya. kesinambungan ini terhadap misalnya mohon maaf nih Pak, di tengah jalan dia kawin. Terutama yang perempuan kawin, bukan ini hak asasi manusia, tapi akibat kawin karena harus nurut suami, jadi menghambat perkuliahannya. Sedangkan ini KIP kuliah harus selesai 8 semester dan IPK-nya harus minimal 3. Dan itu. Ya kalau nggak nyampe 3 berarti kan si perguruan tinggi mengganti, berarti kan usaha effort baru lagi atau ya ada usaha tersendiri lagi melakukan seleksi. Nah, jadi saya tegaskan kalau dari saya pribadi tidak ada unsur itu. Saya ngambil kolamnya dari perguruan tinggi. Nah, ikan-ikan itu ada di perguruan tinggi. Jadi Ya, saya tidak ngambil. Nah, silakan kalau sana tidak setuju, saya juga nggak setuju. Nah, dari kami sebagai DPR RI yang punya namanya KIP aspirasi, yaitu juga menyeleksi dalam konteks apa? Akhlak mulia, punya nggak nih semangat nih? Bagaimana dia menghormati orang tua, ya kan? Makanya kita juga waktu itu bersama perguruan tinggi melakukan kolaborasi untuk juga mewawancarai orang tua atau wali murid supaya apa mereka juga tahu nih anaknya sekolah karena juga ada yang orang tuanya atau wali muridnya nggak tahu anaknya kuliah jadi kalau juga nggak nggak diajak asal kasih-kasih aja Pak ya, ada proses. nah kalau dari saya ya Pak saya nggak Hmm. mau berani ngomong saya ngomong dari saya aja dan Hmm. itu siapa saudara Billy kalau mendengarkan nanti masalah ini ayo ikut saya bersama-sama punya komitmen kalau itu benar yang saya lakukan tolong saudara Billy juga mengkampanyekan apa yang saya lakukan cuma ikut dia cuma tahu aja diem-diem saya nggak mau Pak kan gitu kan dia harus mengkampanyekan apa yang saya lakukan juga dong Ya, ya ya. kan supaya nanti itu juga menepis tidak semuanya itu apa yang dituduhkan itu benar kan Ya. kira-kira gitu Bang jadi Ya. memang KIP sekali lagi
seleksinya itu semua kita sepakat sebenarnya ngambil datanya dari perguruan tinggi. Seluruh anggota DPR RI Oke. ngambilnya Ya, dari data kolamnya dari perguruan tinggi. Nah, ya. seleksi kedua ya memang kita kolaborasi terhadap perguruan tinggi seperti apa? Tadi semangat, jangan putus sekolah, misalnya ada komitmen tidak tertulis ya kalau bisa jangan nikah dulu lah, selesai ini 4 tahun nih harus beres. Karena kalau lewat 4 tahun kan biaya sendiri Pak, udah nggak ada yang biaya lagi Pak, Ya. Ya, gitu. ada aturan-aturan yang memang harus dipenuhi ya untuk KIP kuliah Iya, ini. Nggak iya, bisa sembarangan kasih-kasih aja. iya. Dari standar akademisnya ada, dari juga kemampuan Pak Indra ekonomi satu, ada. Ya, satu yang paling gampang. Kita kan berdua anak TNI. Kalau mau kita anak TNI yang kopal-kopal kita kasih kan nggak boleh Pak. hmm, Anak TNI Polri dan PNS tidak boleh menerima PIP dan KIP. ya. Kalau mau jujur kita kasih aja peraka-peraka yang Babinsa yang ada di dapil saya dong. Ternyata nggak bisa kan. Iya, kalau mau itu kan Siap. Oke, kira-kira Oke, gitu Pak Pak. Ferry. Terima Ya, kasih atas sama-sama. bincang-bincangnya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa didengar oleh para pembuat kebijakan karena kita memang Amin. sebenarnya memberikan masukan-masukan yang harapannya akan bermanfaat buat perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Baik, Amin. Bapak Ibu sekalian, insan pendidikan yang tercinta, kita akan jumpa lagi di topik ngopi seksi yang akan datang. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Sampai jumpa lagi. Dan terima kasih pada pemirsa yang mendengarkan. Sampai Mudah-mudahan jumpa. bermanfaat.